Assalamualaikum guys, ketemu dengan saya Yusuf Elektronik Service. Pembahasan kali ini yakni bagaimanakah kita cara mengukur speaker ketika speaker tersebut putus lilitannya ataupun masih normal, pakai dua tester. Pertama tester analog, yang kedua tester digital. Ini penting dilakukan ketika kita menangani kasus misalkan amplifier, baik itu salon aktif ataupun televisi, ketika suara nggak keluar, biar kita pasti memastikan apakah itu yang rusak bagian apa namanya speakernya ini atau rangkaian amplinya. Biar kita nggak penasaran, makanya kita harus tahu bagaimana cara mengukurnya. Oke, kita mulai saja langsung guys. Cara pertama menggunakan tester analog. Oke guys, langsung saja. Ini yang pertama, ini speaker ini rusak ya. Ini yang ada kabelnya masih bagus. Nah, kita cek bagaimana biar mengetahui rusak enggaknya. Nah, ini pakai tester, kita kasih skala 1. Nah, ini kita ukur bolak-balik nggak masalah. Nah, kita ukur. Nah, itu maaf nggak kelihatan dari sini aja. Nah, nih jarum tester jalan, tapi ketika di sini dia nggak jalan. Nah, maka ini putus lilitan. Nah, ini sekarang pakai yang sebelah ini. Nah, kalau yang sebelah, nah ini kita ini bebas bolak-balik nggak ngaruh. Nah, terus kita iniin. Nah, ada bunyi kan? Nah, pada skala 1 berarti ini speaker bagus. Nah, saya ulangin. Nah, kalau kita ditempel pentok, nah ini misalkan nih, ini testernya ini rada error, terukur di sini pentoknya, maka dia pasti nggak pentok. Nah, diukur ya kan, ada hambatannya. Nah, maka dia nggak. Oke, kalau menggunakan tester digital, oke guys, langsung kita mulai guys. Kalau digital kita kasih ke ini apa namanya, pulser namanya. Nah, bunyi. Nah, ini tadi yang rusak, nggak ada jalan sama sekali, kita tempelin ya kan. Nah, ini yang putus. Nah, kalau di sini, nah nih, nah bunyi. Nah, terus di sini ada nilai ini ukurnya, ini 8 ohm. Ini ada tulisannya Nah, itu 8 ohm hambatannya, artinya coba kita ukur, kurang lebihnya pasti segitu. Coba. Nah, ada kan tulisan 8 ohm. Nah, oke guys. Ini kalau kita menggunakan tester digital lebih akurat. Jadi misalkan ini 8 ohm, nah biasanya terukur 8 ohm. Cuma kan untuk ukuran tester digital kan karakternya beda-beda. Misalkan ada Sanwa, ada Helles dan lain sebagainya. Misalkan sini 8 ohm terus di sininya terukur sekitar 7, atau 9, ya wajar, karena itu kembali terlebih dari perbedaan karakteristik si tester itu. Jadi intinya itu kalau ngetes speaker biar mengetahui apakah itu yang rusak amplifier atau speakernya. Nah, untuk mengetes itu apa speakernya ini, maka kita harus menggunakan baik tester digital atau analog. Soalnya kalau tanpa ini ya rada susah. Jadi kita biar lebih enak dalam menservis dalam sebuah pesawat televisi atau amplifier. Nah, untuk mengetahui sederhananya pakai itu tadi tester. Oke guys, demikian tutorial singkat tentang pembahasan bagaimanakah cara mengukur speaker ini masih bagus ataupun speaker ini putus lilitan. Nah, kalau untuk kasus misalnya ini lilitannya ada yang misalkan ngesot atau apa, biasanya dia terdeteksi sesuai ukurannya. Misalkan impedasinya ini biasanya lebih terbaca pakai tester digital. Misalkan ini ada tulisannya 8 ohm. Nah, ketika di sini terbaca misalkan menjadi 2 ohm, nah, berarti otomatis ini udah kebakar, sudah tidak layak digunakan. Jadi misalkan ada speaker yang suaranya enggak enak atau ngelokor atau apa, dalam artian spoolnya udah kebakar, ketika ketahuannya dites pakai tester digital lebih akurat. Misalkan tertulis 2 ohm, nah terus dia 1 ohm, berarti lilitan tersebut kebakar. Kalau 8 ohm misalkan 4 ohm berarti kebakar. Intinya itu harus sesuai dengan nilai impedasi yang ada pada di speaker ini. Kalau nilainya tidak sesuai dengan ini, maka kebakar. Itu jangan dipaksakan untuk menyalakan amplifier, karena akibatnya fatal. Suara tersebut bisa balik kena transistor finalnya. Oke guys, demikian tutorialnya dari Yusuf Elektronik Service Channel. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.